Kemudian kita lanjutkan untuk emas ya. Untuk emas juga masih tren turun ya. Kita melihat di sini ya masih tren turun lah ya, makin curam ya malah. Masih tren turun 1 2 3 4 candle hitam lawan 1 candle putih ya, jelas candle hitam yang menang ya. 4 lawan 1 ya. Trennya turunnya juga curam ya. Jadi trennya mau digambar tren apa lagi? Karena ini sudah curam. Turunnya saja sudah curam. Jadi tren lainnya sampai mau ke bawah nih ya. Kemudian candlenya juga warna hitam yang terakhir ya. Candle hitam warna terakhir ya. Ya kesimpulannya apa? Trenan turun, 4 candle hitam turun ya, dan candle terakhir juga hitam ya. Saya menyimpulkan untuk maninya masih turun ya bagi emas ya. Berlanjut lagi ke weekly ya. Untuk weekly-nya sendiri ya, kita lihat ya garis trendline masih turun ya untuk emas. Kemudian juga di bagian ini ya, kalau kita gini ya seperti ini, tambahkan lagi di sini. Iya. Bagaimanapun ini kemiringannya adalah turun, ini juga turun betul ya. Tidak ada yang bergerak naik ke atas ya. Dan kalau saya ambil yang dari sini ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ya. 11 candle turun ya, candle hitam diwakili warna hitam lawan 1 2 3 4. 11 candle hitam, 11 candle turun melawan ya 4 candle naik ya, jelas menang yang hitam candle turunnya ya. Tapi candle terakhir adalah candle putih naik. Nah ini juga ya, mungkin reversal sementara lah ya. Overall sih secara keseluruhan trendline masih turun, trendline 1 2 3 masih turun, dan candlenya juga masih turun semua, rangkaian candlenya hitam memegang sebagai mayoritas. Jadi untuk weekly-nya saya masih menyatakan turun ya bagi gold ya. Terakhir ya. Di bagian trendline kita melihat di sini turun trendline-nya. Kemudian mungkin ada yang tanya, boleh nggak Pak masang begini? Ya. Boleh-boleh saja kan, ini cuma shadow ya. Justru kalau kita pasang trendline-nya misalnya dari sini ke titik ini ya, trendnya akan menjadi berubah ya. Ini kan menandakan bahwa ini support dan support ya. Ini support dan support ya. Supportnya kalau ini di shadow ya. Shadow ini di body ya. Tapi karena hari itu cukup rame marketnya ya, maka shadow ini ambles ke bawah ya, menembus ini. Jadi kalau dilihat dari sini ada harapan ya, ada harapan bagi si gold untuk naik. Kenapa? Ini kan bagian up-nya dari sini ya, kita narik ya. 1 2 3 4 ya, 4 candle naik berbanding 1 2 3 4 candle hitam, imbang ya, imbang. Tapi ada harapan naik. Kenapa? Trendline yang terakhir minornya ini naik gitu ya. Jadi gold ini juga harus menembus trendline yang ini ya, supaya untuk mengonfirmasikan bahwa gold itu bisa naik lebih tinggi lagi ya, semoga ya. Dan tapi kalau dia mau mengejar support yang ini ya, dia harus menembus si trendline yang ini ya, support trendline yang ini dia harus tembus turun karena dia mau kejar support yang ini ya. Kita lihat ya di trendline yang lebih banyak ya. Kalau trendline yang lebih banyak lorongnya ini ya, lorong turun ya. Ini juga lorong masih turun ya, lorongnya semua lorong-lorong turun ya. Saya diambil dari sini ya. Garis channelnya masih garis channel turun bagi gold ya. Ya. Mungkin sementara gold harus turun dulu ya, karena melihat kondisinya juga secara teknikal masih seperti ini. Dan berikutnya lagi, nah ya, kalau dari kabar baik bagi trader yang berharap gold naik ya, ini gold sedang menuju 023 ya. 023 ini dia di 1734. Nah ya. Jadi kalau gold ini bisa menembus Fibo 0,23 ya, maka gold punya potensi untuk naik ke di sini adalah 17
1769 ya, 1769 ya. Jadi para trader tentu menantikan apakah gold ini bisa menembus ya, karena kalau kita perhatikan candle sebelumnya dia tembus ini 0,23 tapi ambruk lagi ya. Nah, sekarang tinggal dilihat di bagian ini 1734 nih yang ada di 023 tertembus nggak? Tertembus satu body candle breakout nggak? Kalau dia tembus ya itu mungkin yang sedang dinanti-nantikan oleh para trader dan investor, karena nilai gold semakin turun ya. Dan terakhir ya, secara indikator MACD di area positif ya. RSI tapi ini menunjukkan penurunan. Stochastic cross ya, dari sini sudah cross ya. Ini cross, area crossnya. Kemudian ATR mendatar ya, jadi masih turun kalau dari monthly. Dari weekly-nya turun juga ya MACD-nya ya, RSI-nya menurun. Kemudian yang bisa menjadi harapan dari weekly ini, stochastic mau di bawah 20 dan dia mencoba untuk cross ya. ATR sedikit meningkat. Nah, terakhir di daily ya. Untuk daily-nya MACD masih di area negatif ya. Harapannya dari ya signal line MACD ini ya. Signal line MACD ini sudah crossing ya, memotong di area ini ya, di kursor saya ini. Kemudian RSI keluar dari 30. Nah, ini ya, ini berarti sinyal RSI buy ini ya. Kemudian stochastic sudah mulai memberikan sinyal buy dari sini malah ya. Kalau RSI dari sini, nih, ini RSI ada sinyal buy. Jadi ada sinyal buy dari MACD di sini ya. Sinyal buy dari RSI di sini ya, keluar dari 30. Sinyal buy dari stochastic sejak ini, tapi waspadai nih ya. ATR-nya menurun. Nah, itu ya. Jadi yang saya bisa simpulkan adalah ada harapan ya, ada sedikitlah harapan bagi gold ini untuk naik ya. Ada sedikit harapan. Kalau dari trendline yang terakhir, trendline yang kecil ya, saya melihat memang ada gold ada peluang untuk naik ya. Saya katakan ada peluang lah ya untuk naik, dan itu di daily tadi ya. Dan kemudian untuk indikator time frame daily juga ada peluang untuk naik dari MACD, RSI dan stokastiknya ya. Itu ya. Tetapi induknya di monthly dan weekly masih pengen gold ini untuk tetap turun ya. Tapi ada harapan sejenak lah ya bagi gold ini untuk naik, melihat dari meskipun itu kecil ya, ada peluang lah ya, tapi itu agak kecil ya bagi gold ini untuk naik sebentar seperti itu, berdasarkan dari trendline, dari Fibonacci dan dari indikator di daily yaitu MACD, RSI dan stochastic.